ya kan? Dengar kan? Suara apa ya? Betul. Coy, di dalam coy ya? Di dalam dia. Betul. Kuntul. Mau aku jodohin nih sama Imam. Ish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi bareng Denny di sini. Jadi di video kali ini kita itu sebenarnya pengen ngajak Pak Idin bermalam, cuma Pak Idin tuh lagi ada keperluan mau ke desa sana, teman-teman, di saudaranya. Jadi malam hari ini rumah ini bakal kosong. Cuma nggak tahu deh, kita ada si Imam dan mungkin kita mau bikin video berdua di sini. Coba dia kan agak sedikit paham nih, teman-teman. Mungkin bisa manggil atau enggak, kurang paham. Intinya kita juga mau eksperimen nanti di sini, cobain malam hari terakhir itu Pak Idin sama Mbak Siti di situ. Nanti malam kita mau coba di situ juga nih, kita berdua gitu. Apa masih ada sosok yang berkeliaran mengganggu atau gimana, kita nggak paham. Dan kita tanya dulu nih Pak Idin. Pak Idin, emang mau ke desa Pak Idin? Iya, ntar itu mau nganterin daun kelor buat kebutuhan ponakan aku. Oh iya. Dan Pak Idin, tadi kita ngobrol di belakang kamera, cerita-cerita kenapa kambingnya dititipin sama temen Pak Idin tuh gimana sih? Maksudnya mimpi-mimpi apa tuh? Oh itu kan karena aku nggak enak sering mimpi tengah malam. Jadi wilayah sini istilahnya sesepuh yang pernah tinggal di sini tuh nggak mau diganggu karena ini wilayah sebangsa alus gitu. Jadi nggak mau diganggu bau-bau anyir atau bau-bau yang nggak enak gitu. Jadi aku takutnya kenapa kambingnya juga kalau tengah malam tuh sering teriak atau ayam itu berterbangan. Aku juga bingung kenapa kok akhir-akhir ini semenjak aku punya ini kok banyak kejadian gitu. Kayaknya aku bingung, daripada ntar kambingnya mati atau apa tuh mendingan nggak usah taruh sini gitu aja. Iya ya. Kemudian di kampung. Wow. Itu aja. Tapi kalau boleh tahu mimpinya tuh gimana Pak? Ada sosok yang ngedatangin Bapak kah atau gimana? Ya sebenarnya sih kalau aku masalah mimpi datang atau enggaknya, aku tuh gini aja. Itu kayak nyata sebenarnya kalau mimpi. Jadi itu kayak kakek-kakek datang ngomong, Mas, situ kalau pelihara hewan jangan di sini, ini bukan tempatnya, ini kawasan tempat aku. Karena apa? Di sini buat permainan bangsa gaib semua. Jadi kalau pas aku lewat bau kayak gini aku nggak mau, jangan sampai Mas yang kena. Jadi aku ingetin, aku nggak suka bau-bau yang anyir atau apa, itu nggak suka gitu. Makanya aku was-was, ya udahlah, kalau nggak boleh diizinin mendingan aku ikutin aja dulu gitu. Tapi selalu mimpi begitu berapa kali kira-kira Pak Idin? Kayaknya 3 kali ada. 3 kali mimpi. Iya. Sama gitu? Sama, tetap sama. Aku kan tidurnya di luar sini, berbaringan kalau malam. Itu kalau pas baru berbaring langsung dari kayak tidur kayak gimana lah, kayak ditekan-tekan gitu. Akhirnya aku, ya Allah, astagfirullahaladzim, ini apa lagi? Awalnya memang aku nggak percaya, tapi berturut-turut, kok nyampe 3 kali. Kalau kayak gini-gini terusan aku bertahan, lama-lama bisa kejadian kambing nggak nyampe lama gitu, bisa mati. Apalagi kalau malam itu kambing kok suka teriak gitu, nggak ada apa-apa kenapa teriak, makanan juga penuh nggak pernah kurang, terus ayam kok pada terbang di genteng. Oh gitu. Iya, waktu itu ada ayam itu ya. Iya, kok pada terbang gitu, kenapa ya? Padahal aku punya hewan kan paling burung gitu, nggak yang lain. Kenapa terbang? Dia nggak mau netap di kandang. Oh, itu keluar terus. Bukannya dia mau tidur, enggak, memang kayak ada yang gimana ya? ganggu gitu. Ganggu juga.
ternyata aku mimpi itu bener, nggak boleh pelihara yang baunya itu menyengat gitu. Nggak mau. Kayak Iya. kambing, kayak ayam itu nggak boleh. Ya udahlah, karena nggak diizin di sini pelihara gitu, mendingan aku lepasin gitu, taruh di kampung atau apa, saudara yang mau ngurusin turusin lah gitu, gantian. Tapi pas tadi Pak Idin cerita, maksudnya itu ada sosok di dalam kandang yang ngelihat Mbak Siti itu pas Mbak Siti mau ke belakang atau malam-malam atau jam berapa Mbak Siti? Itu kayaknya malam-malam ya. Iya, pas ke belakang. Jadi kayak ada yang gangguin gitu. Maksudnya Iya. di dalam kandang wujudnya hantu apa-apa Mbak Siti? Warnanya hitam tinggi, warna hitam tinggi, tapi diem, dia nggak bergerak, cuman diem aja. Kalau masalah mata sih aku nggak lihat, pokoknya bentuknya tuh panjang tinggi gitu, hitam gitu aja. Nah, posisinya di pojokan gitu. Pojokan di Iya, kandang. Iya, pojokan kandang. Oh. Pantesan aku kok ayam berterbangan gitu. Nah, sampai dia kalau tidur mengiko gitu, kayak ngeridik-ngeridik gitu. Aku kan tidurnya di luar itu kalau malam sendirian lah. Masalah kayak aku kan udah biasa dengerin ini kenapa sih kalau malam waktunya tidur kok gitu, kayak di apalah pokoknya digodain. Aku masuk, kamu tidur enggak? Tidur tuh ngomong apa dia, jadi nggak terasa. Oh, Mbak Sitinya nggak kerasa Mbak? Nggak kerasa, jadi dia aduh, ini anak kenapa sih udah malam kok nggak. Terus aku masuk lagi. ya aku ngintip-ngintip juga sih, istilah dia tidur bener atau enggak. Dia memang bener tidur. Aku ya udah, aku keluar lagi. Aku kan nggak bisa tidur sore, pasti malam tidurnya. Pasti malam ya. Malah terus aku, wih, bangun, kamu kenapa sih? Kenapa malah dia nggak berasa lagi? Ya Allah, akhirnya aku duduk di sampingnya, diem aja. Dia berani apa enggak? Malah sepi. Nggak berani. Berarti dia bener-bener ada yang ganggu, cuman dia nggak berasa. Oh, semenjak habis lihat sosok itu di kandang. Jadi kayak keseringan. Jadi tadinya ganggunya kewan-kewan aku, jadi ganggu ini karena ini terlalu polos. Itu. Jadi orangnya jujur gitu, terlalu polos. Kalau sama aku kan tahu sendirilah, bisa ya, bisa enggak gitu. Tergantung akunya sendiri. Kalau ini kan lihat juga bilangnya nggak lihat gitu. Dibilang lihat juga lihat. Contohnya waktu di pekarangan ya, berapa orang? 5 kayak 5 apa 4? 5. Ada cowok apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Cewek semua. Ya, semua. Waduh. Coba diomongin pas duduknya gimana? Di sekarang di rumput itu Rumput. Oh, tapi pakai baju kayak orang gitu Mbak. Iya, Warnanya putih putih semua. Putih semua. Wah, Wow. itu ngelihat dari jam berapa sih? jam setengah 6. Jam Setengah udah 6 muncul maghrib. maghrib. Waduh. Ini asli. Harusnya ini ya Pak ya, maksudnya masih sore ya harusnya Masih ya. sore, dia muncul di pekarangan. Tapi munculnya sore malah ya Mbak Siti ya. 5 orang. 5 orang. Banyak banget. Ngapain mereka Mbak Siti? Ngobrol kah apa-apa? Lagi apa Cuman gitu? melotot katanya. Liatin Mbak Siti. Matanya lebar, katanya cakep-cakep ya. Cakep. Oh, cakep dia. Iya ya, Iya. Oh, di pekarangan itu. waduh. Dia juga ngelihat, karena apa? Terlalu polos. Orang terlalu polos, terus jujur, pasti ngelihat benda yang benar-benar. Oh gitu Pak. Gitu. Tapi kalau udah punya istilah kita pernah bohong atau apa tuh jarang ngelihat. Jarang ya. Kalau ini mah masih lugu kata. Hmm. Istilah yang ngomong bohong juga nggak bisa. Berarti Seadanya. pas lihat di kandang juga Mbak Siti teriak tapi nggak cerita Pak. Nggak cerita. Pak dia Idin cuma lihat juga yang tuh. lihat juga. Masih itu ada sosoknya masih berarti. Ada di sini. Masih ada muncul. Waduh. Oh berarti Mbak Siti ke belakang tuh, balik lagi lihat sosok itu Mbak Siti ya. Terus teriak, Pak Idin nyamperin. Pas lihat lagi memang ada sosoknya. Ada, tapi diem di pojokan, nggak bergerak. Cuman aku, masya Allah masih ada, pantesan gitu doang. Cuman aku kan nggak ini banget lah, bodoh amat gitu. Bodoh amat Iya, ya aku Pak selalu Idin kayak mah begitu. Kayak waktu dia lihat sendiri, memang aku sih nggak lihat, yang lihat dia sendiri. Dia cerita, ternyata setanku cakep-cakep. Masa bener? Iya, cewek semua lagi. Yang bener, di Allah mas ya. Berapa orang? Tadi 5. Pakaiannya putih semua. Pakaiannya putih semua. Pakaiannya putih semua. Waduh, tapi
apa kenal Mbak Siti, ada yang kenal gitu? Apa enggak? Enggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ya itulah kalau orang lihat orang polos, jujur, nggak tahu ini dan itu pasti lihat begitu ya Pak ya. Kayak bayi itu masih murni gitu. Jadi ngelihat mata batinnya cepet banget. Beda kalau orang yang udah ini nih lu nggak bakal ya. Nggak bakal. Waduh. Nah cuy, gimana? Bisa lihat nggak sosok yang 5 itu berbaju putih? Apa itu, bidadari kah atau apa? Bukan, itu bukan bidadari. Siapa? Itu sebangsa apa ya? Ya, jin. Kayak jin, cuma dia lagi apa? Lagi mau jalan-jalan dia. Oh, wow. Tapi memang itu sering muncul di sini sih. Apa gimana? Ya enggak sering sih dia kalau muncul itu kalau lagi apa ya, mau cari-cari dia. Oh berarti memang main doang ke sini ya? Main doang. Nggak netap di sini berarti. Dan sesekali doang itu ya Mbak Siti lihatnya ya Pak ya? Iya. Pak Idin juga nggak lihat tuh ya? Enggak, yang lihat cuma dia. Aku cuma lihat Waduh. itunya doang yang hitam gitu. Oh Pak Idin yang itu terakhir hitam itu ya? Pas ya keluar, dia teriak, aku muncul, dia masih pojokan, nggak bergerak dia. Wow. Enggak. Nggak ngomong, nggak apa ya Mbak ya? Setan nggak ngomong. Setan nggak Nggak ngomong. mah. Malah aku yang diajak ngobrol. Capek diajak ngobrol. Dia cuma Waduh. perhatiin doang. Dan itu enggak. Yang penting kita jangan lari. Kalau lari dia mah kesenangan malah. Dia menggodain sekalian. Kemudian dideketin, malah dia yang mundur. Itu posisi masih ada kambing ya Pak ya? Masih ada kambing. Ada kambing, ada ayam ya? Aku kan kagetnya, kambing makanan penuh kok teriak-teriak terus. Jadi ya Allah, ada apa lagi gitu. Taunya benar-benar ditungguin, nggak boleh bau ini dan itu. Ya sesepuh ini sini juga istilahnya ngingetin sampai aku mimpi berkali-kali. Ya udahlah kalau kayak gitu caranya gitu. Iya ya. Daripada ada kejadian yang tidak diinginkan, mendingan Iya benar-benar. dialihkan aja ke lain, ke tempat lain gitu aja. Apalagi memang Pak Idin di sini sendirian ya, nggak ada tetangga Ada gitu tetangganya babi ngepet. Iya, Babi ngepet. Kalau malam tuh ada babi lewat itu jam 9. Tapi babi asli kan itu asli itu. Tapi aku herannya kalau di senter bukannya lari malah berhenti. Oh gitu? Iya, nggak lari, malah pas aku jalan pakai motor aja di sampingnya ikut jalan. Kayak lagi pas pertama aku di sini lihat Iya. babi itu dari sana teman-teman. Lari. Ya. Lari. Kalau di sini mah kayak udah tahu aku sering di sini, istilah udah kayak apa ya, kayak teman sendiri. Aku juga heran, dibilang guguk nggak lari malah jalan dong pelan-pelan. Kampret nggak mau lari. Nggak 4 lari. ekor waktu itu mah. Oh. Ada 4 ekor. Itu berturut-turut aku lihat. Jadi di antara 4 kali kayaknya. Aku kirain serigala karena apa? Pas papasan sama aku tuh kepalanya gini semua. Aku kirain wah ada anjing, ternyata babi. Aku pas jalan sini dia malah ikut ke sini bareng. Ya. Iya, ini kenapa nih, babi asli apa babi ini gitu? Jadi nggak lari dia? Nggak lari, malah jalan. Aku bingung. Justru kebalikannya, kalau orang berburu pakai bawa senapan nggak ketemu. Iya ya. Aku nggak bawa, malah dia di samping aku. Sampingnya motor. Jalan bareng. Iya, jalan bareng sampingnya, malah aku gonggongi gitu kayak anjing. Nggak mau lari, malah jalan doang. Ngeledek aku. Kayak bukan babi Iya, asli liar ya Pak? Iya. Jadi kayak ngiring gitu. Jadi kayak apa ya? Istilahnya aku penghuni sini asli, dia yang dampingin gitu. Pas aku berhenti sini, dia baru melekos ke situ. Belok maksudnya. Aku berhenti sini pakai motor. Wow. Itu asli, aku nggak ngarang. Iya, Allah aku lihat. Iyalah, kalau cerita Pak Idin di sini semua asli teman-teman, dan nggak ada yang ngarang-ngarang. Itu real kejadian yang dialami Pak Idin dan Mbak Siti. Tapi akhir-akhir ini nih Pak, pengen penasaran juga nih aku, maksudnya terakhir-terakhir ini kalau kata Pak Idin aktivitas mereka yang biasa kayak suara apa itu kan biasa aja ya. Ada yang lebih ini lagi nggak sih Pak? Kayak Pak Idin sampai kaget gitu. Kalau bilang ada yang lebih kaget sih, gimana ya? Orangnya selalu cuek sih, jadi repot. Kecuali aku ketakutan sendiri baru. Iya ya. Itu
Kalau aku bilang umum sih di sini. Umum ya. Iya, kalau buat orang yang belum pernah ke sini sih mungkin lari. Kalau aku enggak, malah kayak ya maaf aja lah, bukannya aku nantang gitu ya. Malah kebetulan kalau dia benar muncul. Itu aja, maaf aja, bukannya aku nantang. Karena aku hati aku di sini kayak udah biasa gitu. Jadi dia muncul atau enggak muncul, emang ada di dekat aku. Gitu. Karena aku udah kayak ngerasain gitu. Jadi aku walaupun dia punya apa ya istilahnya kejutan biar aku takut, bukannya aku takut malah dicari sekalian. Jadi buat bukti aja gitu. Iya ya. Buat bukti ngomong. Jadi kalau ada orang bilang bohong ini dan itu, aku berani. Pakai tangan, jabat tangan aku berani. Tapi jangan salahnya aku kalau terjadi kebalikannya gitu. Waduh. Situ, iya gitu. iya. Jadi bukannya aku asal ngomong. Ini kalau aku benar lihat sendiri tapi. Kalau kau nggak lihat ya nggak lihat, nggak dengar ya nggak dengar. Iya. Kalau nggak lihat ya nggak bakal ada cerita begini kan gitu ya Pak ya. Cerita. Makanya kalau aku bilang kenapa nggak takut di sini? Emang di sini udah lingkungan aku, mau apa lagi? Kalau aku nggak berani mungkin aku nggak di sini. Gitu aja. Bukannya aku sombong tapi maaf aja. Emang aku udah kebiasaan gitu. Iya deh. Oke teman-teman, jadi seperti itu maksudnya cerita terbaru nih dari Pak Idin. Ada keanehan di mana setelah ada hewan ternak di sini malah sering mimpi aneh dan seperti digangguin. Kalau ini juga sering ngiko. Mbak Sitinya juga kayak merasa diganggu juga ya akhirnya ya Pak ya. Ditanyain malah mau bilangnya nggak perasa. Siang ngomong siapa? Jadi itulah alasannya kenapa kambingnya nggak ada di sini, dipindahin. Dan ayam tuh dijual karena memang cuma beberapa itu ya, karena satu pasang dan punya anak waktu itu. Kita pasang CCTV di belakang juga ada ayam terbang dari atas ya Pak. Aneh itu, nggak tahu, ternyata memang sering tiap malamnya mereka pada digenteng ya Pak. Pada ketakutan gitu. Kayak ada yang deketin. Kalau hewan kan sensitif banget. Kalau hewan ya? Iya. Indra penglihatan itu tajam sebenarnya. Lebih tajam gitu ya. Ada pergerakan aja langsung loncat. Oh iya. Oke deh teman-teman. Jadi mungkin nanti Pak Idin mau jalan kapan Pak? Aku cegat dulu. Aku cegat dulu tadi dia mau keluar. Kalau sekarang juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kalau Mas ini butuh waktu juga nggak masalah. Yang penting gimana gitu aja. Iya sih, tapi kalau aku sih bisa sekarang juga bisa, entar juga bisa, gak apa-apa, orang biasa jalan malam. Tapi nggak enak juga aku, maksudnya ditungguin sama saudaranya. Iya mau nganterin itu dan kelor. Dan kelor. Buat bukti ya, biar nggak salah ngomong. Oh, banyak banget Pak. Iya, ini buat jamu lah. Kalau aku mau bicara yang lain nggak enak, ntar dibilangin wah dia tukang ini enggak. Ini namanya daun kelor. Iya ini ya. Iya. Nih teman-teman. Nanti kan batangnya direbus, diminum airnya. Oh. Itu bukan dimakan daunnya, itu mah kambing namanya. Oh berarti ini mah direbus dulu. Iya, direbus ntar diminum airnya. Ini mau aku bawa kampung. Oh iya. Diantarin dulu. Ya sudahlah. Mungkin aku nanti izin di sini bermalam ya Pak. Iya. Nggak bermalam sih, maksudnya beberapa seperti biasa lah. Nanti di pas jam-jam malam kita minta waktu 1 jam lah di sini buat cobain, sama dia mau eksperimen nih teman-teman. Katanya bawa minyak pemanggil hantu. Waduhnya Pak Idin jalan kita videoin ya biar nggak ada pertanyaan aneh-aneh, karena memang ini yang terjadi tuh. Pak Idin naik motor guys, soalnya tadi kalian lihat ya jalanannya lumayan becek. Nah. Berarti nanti itu kalau aku pulang ditutup aja ya Pak? Iya. Pintunya ya? Iya nggak apa-apa. Nah begitu emang bisa Pak? Bisa. Oke deh. Hati-hati Pak. Iya. Licin loh teman-teman. Tungguin. Iya ya. Guys, Mbak Siti. Waduh. Tinggal dulu bro. Iya.
Wih, inilah Pak Idin dan Mbak Siti guys. Kalau pergi begitu ya, maksudnya naik motor tuh kan, berani ya mereka ya. Ya ampun. Udah tahu jalannya jadi enak aja ngegas ke sana. Lah kok hilang? Apa jatuh dia? Oh enggak, berhenti. Oh udah hilang guys. Udah jalan. Yes, artinya kita sudah mungkin bakal prepare. Jam berapa ini? 22. Jam 11 kurang. Udahlah cukup kita ambil prepare, ntar tahu-tahu jam 11. Si Imam kemana? Mam? Ya. Ngapain? Ini lagi saya mau lihat dulu di sini. Udah goyo banget loh. Woi serius ini cuy. Emang iya? Iya ada di sini nih. Orang Oke. dari tadi diliatin terus dia. Waduh, banyak semut coy. Wah, semutnya banyak. Ya udahlah teman-teman, kita prepare ini dulu. Tahu lah si Imam ngapain. Mungkin duduk aja sini ya. Oke teman-teman, sekarang sudah tepat pukul 23 lebih 10 menit. Jadi jam 12-nya cuma masih ada kayak orang pengajian, karena nggak tahu di pengajian atau apa itulah. Atau mungkin suara kayak orang hajatan ada masih jam 11 malam padahal. Tapi mungkin karena memang di sini kayak luas gitu ya, jadi suara dari kampung yang 5 kilo pun kedenger ke sini gitu teman-teman. Makanya ya sudahlah, kita nggak apa-apa itu, biarin aja. Dan kita sudah bareng si Imam. Nanti mungkin gimana nih bro, kamu minyaknya udah ada? Udah saya bawa nih. Wih, di minyak kapan sih? Oh ini udah istimewa ini, nggak boleh dikasih tahu sama orang. Gaya banget. Ya udahlah, terserah lu lah mau gimana juga. Memang di sini mah seperti ini. Tapi ini udah kita tutup teman-teman ya, maksudnya karena memang nggak ada orangnya, jadi kita tutup pintunya, takutnya ada yang gimana-gimana. Dan sekelilingnya cuma begini aja sih, seperti biasa, nggak ada apapun. Ya udahlah, kita mungkin sudah nge-record ya di sana ya, di situ dulu udah nge-record. Kita taruh sini aja dulu deh buat mantaunya. Semoga aja aman-aman aja nih, karena ini taruh mana ya, ini gelap banget sih. Taruh sini aja deh. Jadi lampu ini, solar panel ini teman-teman udah kita matiin, jadi gelap gulita, bener-bener gelap. Suara apaan tuh men? Tuh kayaknya suara burung ya. Oh iya, burung di dalam. Ya Allah. Suara tipis banget kedenger, kayak orang ngaji atau lagu, kurang jelas juga teman-teman. Kedengar memang. Dengar nggak cuy? Denger sih. Iya kan? Oke, jadi apa yang mau ente lakuin di sini? Saya mau manggil itu yang kata Mas Tidin itu ya. Saya mau manggil coba ya, siapa tahu datang ya. Coba panggil aja. Siapa sih namanya? Kalau tahu namanya mah. Dia nggak berani disebutin nama dia. Oh gitu. Nggak bisa dia. Makin kencang suaranya tuh ya. Wih, makin kenceng. Oh itu bawa angin sih dia. Iya, angin kenceng malah makin kenceng loh suara itunya tuh.
Allahu Akbar. Coba kamu manggilnya gimana? Pakai minyak gimana? Oh, Cipret-cipretin gitu. ya enggak lah. Terus? Pakai rokok, dia sukanya kayak gitu. Pakainya rokok. Terus? Ntar diisep cuma berapa kali, pastikan dia baunya menyebar, baunya menyebar. Mungkin dari situ dia merasakan bau itu bisa datang sini. Emang pernah begitu? Pernah lah. Tapi beneran datang. Tapi ente pernah ritual nganterin orang yang nggak percaya, ritual apa, togel ya? Itu gimana orangnya, men? Wah, itu susah itu. Orangnya itu susah. Maksudnya beneran muncul kah hantunya? Beneran muncul. Ngasih nomor nggak? Cuma ngasih nomor. Cuma kan dia harus ada imbalannya. Oh gitu? Iyalah. Emang ente bisa begitu, kan? Nggak bisa. Suara apa tuh? Kayak suara ayam ya? Bukan. Kayak di dalam rumahnya Pak Idin kalau nggak salah ini. Oh, burung kali. Tapi masa burung kayak gitu suaranya sih? Tadi cuit-cuit. Tuh. Kan? Allah. Astagfirullah. Rekam nggak? Ngebuka loh ini. Halo? Siapa ya, men? Apa angin ya? Tapi kalau angin nggak mungkin sih ya. Angin kayaknya. Kecuali ngebuka semua. Itu juga bisa angin sih. Buat penunggu yang ada di sini, suaranya mantul di sini. Siapapun, apapun, coba. Aduh. Suara apa itu, cuy? Tapi di sini nggak kelihatan loh. Di kamera nggak kelihatan kan? Enggak. Tuh. Nih guys, di sini nggak kelihatan apapun. Nggak ada notif juga. Biasanya kalau ada sesuatu dia kayak tracking motionnya aktif, tapi ini enggak. Pas ini hewan di telinga. Ada ini gerak di sini, cuy. Apa sih? Lah, tas ya? Tas itu. Kok tasnya? Oh, kamu gerak-gerak gini? Enggak lah. Kalau gerak gini nggak mungkin kayak gitu saya lah. Orang saya dari tadi kayak gini. Kok bisa sih? Apa ada tikusnya? Kalau tikus kayaknya nggak ada sih. Di atas. Coba kamu panggil lah. Oke, saya panggil ya. Tadi kan saya lihat-lihat dulu kan. Nggak usah dipanggil aja udah muncul. Itu bukan dia itu yang nunggu yang di situ apa? Yang di belakang rumahnya Pak Kidin. Kalau ini kan bukan dari sini. Allahu Akbar. Petir. Aduh. Apa tuh? Oh, burung. Udah, diem lah.
Kelihatan gak itu ya dari sini ya? Kelihatan. Bau apaan ini? Itu minyak kamu? Iya, ini minyak saya ini. Nih. Pakai segala minyak. Apa itu? Dia kalau bau minyak ini pas dia Apa kesini. tuh coy? Terbang di atas coy. Kan? Apa Lihat sih nggak? itu ya? Lihat nggak? Lihat coy. Guys, ada. Masih nggak? Masih coy. Masih. Masih dia. Mana ya? Itu tuh, kesana tuh, kesana. Ngebuka. Langsung datang kan. Di sana ada sesuatu dan ini ngebuka teman-teman. Mana cuy? Kesana dia. Dia arah kesana dia. Tuh. Arah ke timur dia, arah ke timur. Tapi kok di zoom kayak drone dia ya? Hah? Di zoom kayak drone cuy. Masa sih? Nggak tahu lah. Coba kita cek masuk ke sini. Baunya nggak enak banget. Ya namanya kan buat manggil itu kuntul. Masih nggak sih itunya? Aneh tuh. Itu nyalanya udah lewat ke sana dia. Udah nggak ada ya? Waduh. Di atas ada. Tadi kalian lihat ya teman-teman ya. Nah. Ini pintu ngebuka angin kali ya. Kamera gimana? Nggak ada siapa-siapa. Burung. Angin kayaknya teman-teman. Nggak ada siapa-siapa tuh. Burung palingnya. Udahlah. Tutup aja lah kamera. Tutup. Heran ini. Astaghfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillah tammatin. Oh dia udah datang cuy. Hah? Udah Apa ini? datang dia. Hantu nggak? Ya hantu itu pasti udah datang dia. Apa maksudnya, apa yang kamu lihat? Ini kalau nggak salah yang pakai baju putih. Jangan kalau nggak salah, yang pasti. Yang pasti baju putih. Soalnya tadi saya lihat dari arah sana larinya ke sini. Masa sih? Iya bener pas kamu masuk. Ini mah aroma nggak enak banget. Ini tapi kan Aromanya. bau yang kayak gini, makhluk yang kayak gitu suka. Oh gitu? Iya, beda kalau manusia nggak bakalan suka bau kayak gini. Sumpah guys. Coba ya. Nggak ada yang rusak. Kan? Aneh. Nggak ada yang rusak teman-teman. Masih bener. Kok bisa ya? Tuh. Ada cermin lagi. Burung Pak Idin pada berterbangan tuh. Hah? Kita harus cari nih. Tapi dia nggak bakalan muncul di depan mata kita dia. Dia beraninya mengganggu dia. Yakin? Yakin dia cuma ganggu. Tapi kamu bisa nggak sih manggil biar dia bener-bener wujud bener-bener wujud ya? Kalau Bisa 100% kalau wujud asli nggak bisa sih ya. Kalau 100% nggak bisa dia. karena Karena nggak banyak orang yang bisa melihat gitu loh. ya iya juga sih.
Tapi kalau dipanggil memang datang. Cuma kalau dilihat dari muka asli wujudnya dia nggak bisa dilihatin dia. Betul. Berarti ini baju putih cewek nih. Iya yang tadi dibilangin sama Mbak Siti itu. Habis lagi. Ini air minum kan, men? Itu air putih dia air minum. Suara handphone siapa itu bunyi? Nggak tahu sih ya. Tapi kalau misalnya ini muncul kemana lagi nih ngilangnya nih? Biasanya dia larinya ke pojok dia di belakang rumah. Yang dulu tempat itu apa? Tempat apa? Kambing. Iya tempat kambing dia. Kenapa nggak muncul lagi, katanya buat ini pemanggil hantu? Paling bentar lagi muncul dia. Nyamuk mah iya nih muncul. Dengar nggak suara tadi? Dengar. Ya kan? Dengar kan? Suara apa ya? Betul. Coy, di dalam coy ya? Di dalam dia. Tul. Kuntul. Mau aku jodohin nih sama Imam. Oh anjir, apa itu cok? Hah? Denger gak? Dengar cuy. Nggak mau ya katanya. Nggak mau dia. Gila. Tul, Dia nggak mau dijodohin sama saya dia tuh. Nggak mau dia. kenapa? Itu hantu. Hantu itu nggak ada lagi. Sumpah, denger. Guys, kita angle kameranya pindah aja apa ya? Tapi udah aman kan ya? Aman lah di situ lah. Dia kan cewek dia. Dia kalau dibilang kayak itu pasti dia nggak mau. Gerak cuy. Pintu. Apa angin? Tapi enggak. Semilir. Seru juga ya. Lagi, panggil lagi. Mau panggil lagi? Ya, cicak yang datang. Tapi kalau dipanggil lagi, ntar yang 5 kesini semua dia baru 1 dia yang datang. Oh gitu? Iya. Dia Tapi cuma 1 doang dia yang kesini. selain itu, ada sosok apa lagi di sini? Di sini banyak sosoknya ya. Ada Gondoruo juga ada. Ada pocong juga ada. Ada kuntilanak, banyak kuntilanak di sini, banyak di sini. Tapi kalau di sini banyak kan kuntilanak sih ya. Cewek di sini banyak kan cewek di sini. Baru kali ini dijawab sama hantu. Tapi burung apa suara hantu sih tadi? Hantu lah, kalau burung beda kayaknya sih, suaranya nggak kayak gitu ya. Demi Allah teman-teman, suara loh jelas. Betul. Wah, kita harus memperlengkapi alat nih teman-teman ya. Ih, kalau ada dupa ini pasti dia datang semua itu. Cuk, suara apa itu cuy?
Monyet ya? Apa sih suara apa sih? Bukan, kalau ini suara seperti orang tua dia. Ya seperti kakek-kakek. Tapi beneran hantu ini. Iya beneran. Ini memang dia ada orang kakek-kakek ya. Mungkin nggak tahu lah, mungkin penjaga sini atau bukan, saya nggak tahu ya. Tapi dia wujudnya dia kakek-kakek dia. Dia rambutnya panjang, agak tinggi. Dia sukanya pakai baju putih. Yang mereka itu, kamu bisa tahu nggak mereka pada takut sama apa? Biar mereka marah. Dia takutnya kalau dikasih sesajen dia marah dia. Kok dikasih sajian malah marah? Iya marah, beda dia. Dia beda. Soalnya beda sama yang lain dia. Baru tahu hantu nggak doyan sesajen. Kan dia bukan buat pesugihan. Kalau pesugihan pasti ada sajen. Kalau dia pakai sajen dia pasti marah. Kalau ini kan bukan. Lu bisa lihat gitu, lihat dari mana sih? Dari mata apa dari mana sih? Dari perasaan apa dari mana sih? Dari perasaan lah. Cuma perasaan doang. Ya nggak dari perasaan doang sih. Tapi emang dari kecil ya. Dari kecil. Jadi dia ini teman-teman dari kecil pernah juga hilang. Di bawah itu apa? Wewe Gombel kalau nggak salah ya dulu ya. Tapi itu maksudnya lu lihat jelas itu Wewe Gombel. Ya jelas. Unik emang anak ini. Gara-gara pernah diculik sama Wewe Gombel. Jadi bisa ngelihat sesuatu. Tapi nggak lihat juga ya, berarti nggak lihat dari mata gitu ya? Nggak bisa. Cuma ngerasain Cuma gitu. ngerasain ada kedatangan yang sebangsa makhluk halus, saya bisa ngerasain. Oh. Tapi kalau untuk kayak ngusir gitu bisa nggak? Kalau ngusir sih belum bisa ya, kalau ngusir ya. Belum bisa kalau ngusir ya. Tapi kalau suruh datang bisa gitu. Lah ini datang aja begitu doang. Biar kamu bisa komunikasi nggak sih? Komunikasi bisa sih. Caranya? Cuma kan kita nggak bawa itu ya. Lupa tadi saya bawa apa? Minyak satunya lupa saya tadi ya. Banyak banget minyak. Ya. Ntar aku bawain lah minyak 2 liter. Beda itu minyaknya cuy. Oh belinya aja saya susah itu. Dengar gak suaranya cuy? Iya loh. Coba keluar dong. Panggil namanya. Kamu tahu nggak sih namanya? Kalau namanya nggak bisa keluar, namanya nggak tahu saya. Dia kakek-kakek dia itu. Kakek-kakek. Dia rambutnya panjang, tingginya 160 lah. Dia bahkan pakai baju putih, dia suka jalan kaki. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalau aku sih masih 50-50 ya, bukannya nggak percaya. Percaya. Tadi pun aku sempat dikagetin langsung berinding semua. Cuma untuk kayak wujud nyata depan mata, apalagi ketangkap kamera itu kayaknya mustahil ya. Selama aku jadi profesi pencari kuntul tuh susah dapet kayak jelas banget kayak orang begini, susah banget. Paling kayak putih-putih apa gitu. Suara apa lagi itu cuy? Dengar kan? Kayak benda jatuh. Enggak, kalau benda jatuh beda cuy. Tapi apa namanya, style musik Lingsir Wengi bisa manggil nggak sih begitu? Bisa dia Manggil. Bisa dia manggil. Cuma Tapi kan yang bisa manggil cuma nggak tahu datang apa aja ya.
Oh, kucing. Kucing. Berarti dari tadi kucing, apaan? Hantu lah. Kalau kucing beda kayaknya sih cuy ya. Tapi kan Mana gue tahu. tapi kan kalau kucing kan matanya beda sama sama manusia dia. Dia bisa lihat sebangsa kayak gitu dia kalau hewan ya. Apa kita puter Coba kita putar aja. kursi ya? Apa ya? Murotalan kah? Tapi udah pernah di sini. Tul, kamu ada di mana, Tul? Kuntul. Tuh, di situ tuh jendela, cuy. Jendela mana cuy? Lu kenapa jatuh? Tolong. Kenapa lu jatuh? Hah? Kenapa, Min? Kenapa? Tahu tadi ya. Tadi saya pas buka pintu itu kayak ada yang apa? Kayak ada yang Tuh. yang dorong saya itu. Kita pergi aja, cuy. Hah? Apa maksudnya? Maksudnya kamu lihat di bocah gila, malah kabur lagi. Lah tapi kan, lah paling nanti dia balik lagi. Woi, indigo apaan gitu ah? Males banget. Ini ada apaan di? Perasaan dia duduk tadi di sini. Ya kan? Apa? Bocah jauh banget. Gimana ini? Udahlah teman-teman, kita prepare aja lah. Lah si PA, ya lari kenceng banget. Buset. Udahlah teman-teman, nggak tahu. Ntar kita coba replay apa yang maksudnya kita dapat apa ya di sini ya. Nggak ada apa-apa, perasaan nggak ada notif tracking motion soalnya, tapi nggak nentu sih. Udah guys, gitu aja ya. Mohon maaf bila ada tutur kata dari kita yang salah, menyinggung atau gimana, seperti biasa. Mungkin ya acara begini nggak tahu deh teman-teman, nanti kita coba replay ada sesuatu apakah. Dan tadi sempat ada suara, memang bener-bener jelas banget, bener-bener jelas. Di bocah beneran loh ke sana, ke mobil. Jauh banget padahal senternya kelihatan tuh. Kita dengar suara dan pintu ngebuka, bisa jadi angin karena tadi nggak sempet kita ceklek gitu ya, handle-nya belum klek gitu pertama loh Pak Idin keluar. Ya mungkin seperti itu aja. Mungkin kayak gitu aja lah teman-teman. Bocah gila si Imam, indigo macam apa sih? Nggak jelas ada hantunya, nggak ada apapun, malah lari kencang banget pula. Jauh loh teman-teman, dari rumah Pak Idin sana ke tempat mobil tuh jauh.
Untungnya bawa senter dia. Aduh, nggak tahu dia pasti nggak bisa masuk mobil dia. Nggak bakal bisa masuk mobil karena kuncinya kan sama aku. Wow, seperti ini guys jalur ke tempat Pak Idinnya kalau malam hari ya. Oke lah, kita videoin sampai sana ya biar kalian percaya. Dia lari sampai oh kirain sih tuyul. Tuh mobilnya tuh di sana guys ya. Dan begini jalanannya ngeri. Wow, ini juga ada gubuk teman-teman, cuma aku nggak tahu itu gubuk apa ya. Tuh. Gubuk buat tidur atau mungkin cuma buat istirahat kalau siang, biasanya begitu ya. Banyak kodok tuh. Aduh mamai, capek juga lu larian mai. Wow, jauh juga ya. Oh dia nggak ada ya bro. Aduh, mana itu dia? Mam, nggak ada lagi. Wah, ngeri dia kabur ke sono ya. Bro, astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Aduh, Hah? bener. Hah? Tadi saya lihat kepala bener. Lihat kepala? Iya, Di mana? berarti di belakang pintunya rumahnya Pak Kidin. Belakang pintu. Iya, belakang pintu bener. Waduh. Ada aja. Ya wis lah, yuk. Aduh mamai. Kok kamu sandalnya kemana? Ya kan tadi saya lari kenceng, saya nggak lihat sandal saya jatuh di mana, saya nggak tahu. Lah, mau cariin? Udahlah biarin lah. Lah terus kamu Udahlah, kayak gini aja lah. Hah? Udah kayak gini aja dah. Ya wis lah, yuk lah. Ah, bikin puyeng aja.